Kemarin ada beberapa orang ada orang yang lagi viral menyampaikan kitab rujukannya termasuk di podcast ini. Dia mengatakan si Udin ya. Ya. Sama nggak itu kitabnya? Ya, itu yang dia sebutkan Syamsul Ma'arif Kubro. Ya, kemudian Mamba Usul Hikmah, Al-Aufaq. Yang ini diklaim punya Imam Ghazali, yang Al-Aufaq ini. Kemudian punya Al-Buni. Saya pernah bilang salah satu amalan yang saya amalkan dari kitab Al-Aufaq atau kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro dari karangan Syekh Al-Buni Al-Maliki. Seorang syekh loh. Ini kitabnya. 3 kitab yang disebut oleh Mas Gus kemarin itu. Dan ini Ustadz juga pelajarin? Saya pelajari untuk mengerti modus operandi apa yang dilakukan oleh para oknum-oknum tersebut. Oke, jadi tidak disarankan untuk membaca karena ini ilmunya sesat. Ya, premis pembahasan kita di sini jelas membahas isi kitabnya, bukan siapa orang yang mengarang. Pembahasan kita di sini jelas membahas isi kitabnya, bukan siapa orang yang mengarang. Dikatakan sesat sama Ustadz Faizar ya kan, dikatakan kitab syirik dan lain sebagainya. Semuanya itu ya masuk kepada kitab-kitab sihir, kriteria kitab sihir. Oke. Ya, jadi beliau yang menjelaskan. Jadi saya ngatakan, siapa yang ngatakan kitab ini kitab sihir? Bukan saya pribadi, ulama-ulama yang jelaskan. Oke. Saya hanya menukil. Saya bertanya begini, seseorang yang mohon maaf, mungkin cuman kayak saya ya, yang bodoh, kalau beliau kan pintar Ustadz Faizar. Hafal beberapa baru hafal beberapa hadis. Kok berani mensyirikan, berani membid'ahkan, berani menyesatkan seorang syekh yang hafal ribuan hadis beserta dengan sanadnya? Itu aku bingung, Ibu. Oke. Ya. Jadi beliau yang menjelaskan. Jadi saya ngatakan, siapa yang ngatakan kitab ini kitab sihir? Bukan saya pribadi, ulama-ulama yang jelaskan. Oke. Saya hanya menukil. Nanti mau saya tanyakan ke kiai saya, biar nanti dijelaskan sama Mbah Saifuddin ya toh. Nanti mau tanya, apa benar kitab Al-Aufaq ya, kitab Syamsul Ma'arif ya, terus beberapa kitab Mambaul Hikmah ya, terus itu apa ya disirikan gitu loh. Awalnya adalah kitab tasawuf yang sangat bagus isinya. Akan tetapi kitab ini, kata Syekh Ahmad Zarruq, sudah dipalsukan. Karena ada raja yang lalim minta diubah isinya. Iya, minta kitab ini. Sehingga murid-murid Syekh Ahmad Al-Buni ini yang ada di Mesir, beliau merubah isi-isinya. Entah muridnya, entah siapa, pokoknya itu dirubah isinya. Kayak cerita film silat ini ya? Iya, dirubah isinya sehingga kitab yang beredar sekarang ini di Indonesia ini bukan kitab ya? Syamsul Ma'arif yang asli. Oke. Demikian juga Mamba Usul Hikmah bukan yang asli. Oke. Karena sudah dicampur dengan banyak sekali ajaran-ajaran sihir di sini. Oke. Ya jangan-jangan karena kamu bukan NU terus menyalahkan itu, kan keliru. Kalau ini kitab yang benar, ya. Itu kitab yang benar. Ini karangan ulama Nusantara. Iya. Namanya Kiai Abu Fadl Senori dari Tuban. Oke. Beliau muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri 7 bulan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini beliau katakan, fa idza ta'ammalta bil insafi, kalau kamu mau merenunginya dengan insaf, dengan sebenar-benarnya, madzakarnahu min awwali mabhati sihri, apa yang telah kami paparkan dari awal pembahasan tentang sihir, ila hadzal mawdi' sampai pembahasan ini, ya, alimta anna syamsal ma'arif wa manba'a usulil hikmati alladaini huma li Syekh Al-Buni, maka kamu akan tahu bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Mamba Usul Hikmah yang keduanya itu katanya dikarang oleh Syekh Al-Buni, dan kitab yang semisal dengan keduanya dakhilatun fi jumlati kutubis sihri, semuanya itu ya masuk kepada kitab-kitab sihir, kriteria kitab sihir. Oke. Ya. Jadi beliau yang menjelaskan. Jadi saya ngatakan, siapa yang ngatakan kitab ini kitab sihir? Bukan saya pribadi, ulama-ulama yang jelaskan. Oke. Saya hanya menukil. Jadi memang apa ya, Al-Quran itu seperti apa ya, sebuah apotek yang besar ya, sebuah kajian yang besar. Di situ ada pilah-pilahnya. Oh ini untuk pengobatan, oh ini semuanya itu ada fungsinya masing-masing gitu. Itu sudah di sama kiai-kiai kita itu, sama kiai-kiai NU itu sudah dipilah-pilah begitu.
Ini kitab berbahasa Arab atau kitab dalam Al-Quran atau kayak gimana? Bukan dari Al-Quran. Bukan dari ya, Al-Quran. itu memang murni karangan seseorang yang dinisbatkan kepada beberapa ulama-ulama Islam yang tersohor. Okay. Ya, kayak Imam Suyuti, Syekh Al-Buni dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nanti lihatlah apa jawaban dari Abah Yai ya tentang hal ini gitu, biar diterangkan langsung sama Kiai MUI Blitar itu, biar tidak salah paham. Karena nanti kalau salah paham kan kasihan yang lainnya. Jadi nggak semua pesantren bahas di kantor pondok di mana saya dulu ditembak, dididik. Kiai saya mengharamkan kitab-kitab mujarobat seperti itu. Gitu, karena di beberapa pesantren ya itu masih banyak yang menggunakan kitab ini, masih ada gitu loh, masih ada. Memang yang seperti ini biasanya khusus gitu, setelah syariatnya mapan ya, setelah ngaji kitab-kitabnya sudah mapan itu baru diajarkannya seperti ini, baru dijasa. Itu pun juga dipilih-pilih, nggak semua santri, nggak ada pilihan-pilihan saja itu. Ya, demikian juga waktu saya nyari di Mesir, waktu itu saya nyari di Maktabah Darussalam, toko buku namanya Darussalam, banyak anak-anak Al-Azhar kalau misal mau nyari kitab pasti di situ. Saya waktu itu nyari, ada enggak sih kitab Syamsul Ma'arif katanya. Langsung penjaganya itu nggak suka. Di Al-Azhar tidak mengajarkan ilmu sihir. Saya disarankan untuk nyari kitab yang lain. Segitunya. Oke. Itu di Mesir. Sehingga kitab ini sebenarnya di Timur Tengah pun sudah ketahuan ini kitab khurafat, kitab sihir, bukan kitab yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang murni. Demikian juga di Malaysia, kemarin waktu saya posting soal kitab ini ya, ada yang komen netizen dari Malaysia bahwa kitab ini di Malaysia itu sudah diharamkan, difatwakan haram. Saya pun dulu 2 tahun baru diajarkan, itu pun juga hanya potongan-potongan saja. Jadi bukan saya mempelajari satu kitab, itu enggak, cuma beberapa amaliyahnya saja. Seperti itu. Seperti asma badanas, batatas badianas, nulus, somangul, jin, wal insi, wa syaitani, kulina, itu kan juga seperti itu. Wa idza batas ismu adom, ya, asma sungai raja dan lain sebagainya. Biar ada panduannya di sana gitu. Sorry kalau kayak gini ngatasnamakan Islam, Anda telah mencoreng dan menista-kan Islam itu sendiri. Nggak mungkin ulama-ulama menganggap dirinya sebagai dukun atau penyihir. Nggak mungkin lah. Itu adalah kontradiktif sekali terhadap akidah Islamnya. Perlu dipertanyakan gimana belajar akidahnya itu. Kita izin mulai, tapi sebelum saya mulai, saya pengen tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini apa sih Pak Ustadz Faizar ini? Soalnya orang tuh komen semuanya loh. Panggil Ustadz Faizar, panggil Ustadz Faizar. Apakah Ustadz Faizar ini gurunya dukun-dukun di Indonesia? Atau Ustadz Faizar ini musuhnya dukun di Indonesia? Iya. Ya, saya cuma hamba Allah biasa, yang mana memang saya diamanahi beberapa ilmu sama Allah untuk mengkaji beberapa kitab-kitab yang khusus membahas soal ruqyah syariah, ruqyah yang dibolehkan secara syariat Islam, dan juga meneliti beberapa kitab-kitab yang di situ lekat dengan dunia perdukunan. Tapi sayangnya kitab-kitab itu juga berbahasa Arab. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita bahas. Ini kitab berbahasa Arab atau kitab dalam Al-Quran atau kayak gimana? Bukan dari Al-Quran. Bukan dari Al-Quran. Itu memang murni karangan seseorang yang dinisbatkan kepada beberapa ulama-ulama Islam yang tersohor. Ya, kayak Imam Suyuti, Syekh Al-Buni dan lain-lain. Itu nanti yang mungkin perlu diperjelas kepada netizen khususnya, karena kan kemarin ada beberapa orang yang ada orang yang lagi viral menyampaikan kitab rujukannya termasuk di podcast ini. Dia mengatakan si Udin ya. Sama nggak itu kitabnya? Ya, itu yang dia sebutkan Syamsul Ma'arif Kubro, ya, kemudian Mamba Usul Hikmah, Al-Aufaq, yang ini diklaim punya Imam Ghazali, yang Al-Aufaq ini, kemudian punya Al-Buni. Nah, itu kitabnya Ustadz itu juga? Saya kebetulan waktu itu diberikan hadiah oleh seorang pengamal yang sudah bertobat. Beliau 16 tahun di pondok pesantren, ya, yang khusus membahas soal seperti ini.
Jadi nggak semua pesantren bahas di kantor pondok di mana saya dulu ditembak, dididik. Kiai saya mengharamkan kitab-kitab mujarobat seperti itu. Diharamkan. Diharamkan, tidak boleh ada santri yang membawa kitab-kitab mujarobat. Oke. Kitab-kitab yang semacam itu yang tadi saya bahas. Oke. Ya, karena ketika saya buka ternyata isinya aneh-aneh. Nah, itu waktu beliau datang ke podcast ala-ala kami waktu itu, sebelum beliau meninggal itu, beliau berikan beberapa hadiah kitab-kitab yang dulu pernah beliau ajarkan, beliau pelajari, beliau amalkan, suruh saya itu dibedah ke umat supaya umat melek, bisa tahu, sadar bahwa kitab ini kitab berbahaya. Beliau tahu seluk-beluknya dan saya sudah tabayun langsung, ya, komunikasi secara langsung, ini maksudnya apa, dan ternyata memang benar itu sihir. Jadi kitab itu kitab berbahaya, boleh dibaca atau tidak disarankan untuk membaca? Tidak disarankan orang awam untuk baca. Oke. Iya, karena pasti orang yang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa baca. Dan Ustadz Faizal mempelajari hal itu. Saya mempelajari kitab itu. Ini kitabnya. 3 kitab yang disebut oleh Mas Gus kemarin itu. Dan ini Ustadz juga pelajarin. Saya pelajari untuk mengerti modus operandi apa yang dilakukan oleh para oknum-oknum tersebut. Oke, jadi tidak disarankan untuk membaca Tidak. karena ini ilmunya sesat. Ya, premis pembahasan kita di sini jelas membahas isi kitabnya, bukan siapa orang yang mengarang. Oke. Ya, karena saya perlu jelaskan juga ke netizen, khususnya yang mungkin ada yang melihat tayangan ini yang memang itu lulusan pondok pesantren, kemudian tidak terima. Ada beberapa informasi yang saya dapatkan tentang 2 kitab ini, khususnya Mambausul Hikmah dan Syamsul Ma'arif Kubro. Yang saya dapatkan pertama dari Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki, yang beliau tulis kitab, ya beliau mengucapkan, menjelaskan tentang sejarah kitab Syamsul Ma'arif di dalam kitab Uddatul Murid Shadiq, ya. Itu kitab yang di situ dijelaskan bahwa Syamsul Ma'arif ini awalnya adalah kitab tasawuf yang sangat bagus isinya. Akan tetapi kitab ini, kata Syekh Ahmad Zarruq, sudah dipalsukan. Karena ada raja yang lalim minta Diubah isinya. iya, minta kitab ini. Sehingga murid-murid Syekh Ahmad Al-Buni ini yang ada di Mesir, beliau merubah isi-isinya. Entah muridnya, entah siapa, pokoknya itu dirubah isinya. Kayak cerita film silat ini ya. Iya, dirubah isinya sehingga kitab yang beredar sekarang ini di Indonesia ini bukan ngawur, kitab ya? Syamsul Ma'arif yang asli. Oke. Demikian juga Mambausul Hikmah bukan yang asli. Oke. Karena sudah dicampur dengan banyak sekali ajaran-ajaran sihir di sini. Oke. Ya, demikian juga waktu saya nyari di Mesir. Waktu itu saya nyari di Maktabah Darussalam. Toko buku namanya Darussalam. Banyak anak-anak Al-Azhar kalau misal mau nyari kitab pasti di situ. Saya waktu itu nyari, ada enggak sih kitab Syamsul Ma'arif katanya. Langsung penjaganya itu nggak suka. Di Al-Azhar tidak mengajarkan ilmu sihir. Saya disarankan untuk nyari kitab yang lain. Segitunya. Oke. Itu di Mesir. Sehingga kitab ini sebenarnya di Timur Tengah pun sudah ketahuan ini kitab khurafat, kitab sihir, bukan kitab yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang murni. Oke. Demikian juga di Malaysia, kemarin waktu saya posting soal kitab ini ya, ada yang komen netizen dari Malaysia bahwa kitab ini di Malaysia itu sudah diharamkan, difatwakan haram. Oke. Jadi buku ini, kita bisa ngomong langsung buku ini sesat lah kita ngomong ya. Ya, isinya. Yes. Isinya Tapi pengarangnya bukan. Oke. Ini juga bukan punya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu meninggal tahun 505 Hijriah, 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Akan tetapi di sini dikatakan Qala Al-Buni. Nah ini. Lagi-lagi dinisbatkan kepada Al-Buni yang mengarang 2 kitab ini. Sedangkan Imam Al-Buni sendiri baru lahir tahun 521 Hijriah. Kapan belajarnya? Oke. 521 baru lahir orang yang dikatakan dalam kitab ini. Maka jelas ini bukan karangan Imam Ghazali. Dan dukun-dukun di luar sana itu berpatokan pada kitab ini. Iya, banyak. Oke. Clear ya? Saya bisa mungkin tambahan satu lagi boleh nggak, Dok? Boleh. Referensi dari ulama Nusantara, Ad-Durrul Farid yang itu, yang di bawah, bukan yang tebel. Ini Ustadz Faizar ini kita podcast
Pak Ustadz, bukan ujian. Nggak apa-apa. Ini saya podcast rasa ujian lisan. Boleh nggak saya buka apa anda Boleh, silakan. Nah, ini Itu dia. timnya bawa buku tebel banget loh, Sengaja. sumpah. Ya, jadi ini yang dinisbatkan ke agama Islam. Yang agama lain pun ada. Oke. Ya, jadi memang nggak apa namanya, penyihir itu kan musuh, ya, musuh dari kalangan agamawan. Jadi ya memang semua dirusak dari beberapa sisi. Ini di sini, kalau ini kitab yang benar, ya. Itu kitab yang benar. Ini karangan ulama Nusantara. Iya. Namanya Kiai Abu Fadl Senori dari Tuban. Oke. Beliau muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri 7 bulan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini beliau katakan, fa idza ta'ammalta bil insafi, kalau kamu mau merenunginya dengan insaf, dengan sebenar-benarnya, madzakarnahu min awwali mabhati sihri, apa yang telah kami paparkan dari awal pembahasan tentang sihir, ila hadzal mawdi' sampai pembahasan ini, ya, alimta anna syamsal ma'arif wa manba'a usulil hikmati alladaini huma li Syekh Albuni, maka kamu akan tahu bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Manba' Usul Hikmah yang keduanya itu katanya dikarang oleh Syekh Albuni, dan kitab yang semisal dengan keduanya dakhilatun fi jumlati kutubis sihri, semuanya itu ya masuk kepada kitab-kitab sihir, kriteria kitab sihir. Oke. Ya, jadi beliau yang menjelaskan. Jadi saya ngatakan, siapa yang ngatakan kitab ini kitab sihir? Bukan saya pribadi, ulama-ulama yang jelaskan. Oke. Saya hanya menukil. Saya ambil kesimpulan singkat, kesimpulan kecil aja dulu dari sini. Jadi intinya adalah buku ini terlihat sebagai buku agama, apalagi karena ditulis oleh bahasa Arab. Orang-orang yang beragama yang ngebuatnya, orang-orang terkenal lah kayak gitu punya. Tapi perbedaannya adalah di sisi agama kita memandangnya bahwa buku ini sesat, sedangkan dukun-dukun itu menganggap bahwa ini buku agama Ya, beliau. karena melihat berbahasa Arab. Oke, dan yang Atau buatnya juga yang buat nama ulama. Oke, nama ulama ya. Bisa Oke. jadi Albuni ini, Imam Albuni tidak mengarang kitab ini. Ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaruk Ya. di dalam kitab Udatul Murid As-Shadiq. Terlepas dari entah itu dikarang siapa, entah itu dipalsukan Ya. siapa, pokoknya secara umum bahwa kita ngelihat itu ini adalah tulisan yang salah, Betul. yang akan membuat pandangan kita akan berubah. Kitab yang sekarang tersebar ini ya jelas kitab yang palsu. Kitab yang palsu. Ya, itu Oke. informasi yang saya dapatkan sejauh ini ya. Karena yang saya cari referensi tentang Syamsul Ma'arif dan Manba' Usul Hikmah nyantol di kitab Udatul Murid As-Shadiq itu. Ada penjelasan Syekh Ahmad Zaruk itu dipalsukan. Oke, pertanyaannya kayak gini. Saya nggak mau belajar kitab itu, saya nggak mau ini, tapi pertanyaannya, apakah kitab ini mempelajari sihir sama seperti buku kematiannya si Wanda, Dark-Hole? Bisa jadi. Apakah buku itu kalau kita bisa bacakan mantra terus kita bisa sesuatu, atau buku ini membawa hanya pemahaman sesat, misalnya menceritakan sesuatu hal yang tidak terjadi, misalnya ini ada pesantren jin atau kasih makan jin kayak Malah kemarin bisa diceritain. nyegel QB ekor 9 ini. Ada ya? Nah ini segelnya yang di perutnya Naruto kan kayak begini. Oh. Enggak, tapi beneran ada. Jadi ngajarin Ada mantra ini untuk ilmu. diajarkan ilmu-ilmu untuk nyantet pun ada di sini. Ada di situ Ada juga. di dalam kitab. Mau saya bacain? Saya bacakan Wow, biar tahu. wow. Nah, pertanyaannya, bener bisa nggak pakai ilmu itu? Ya kalau prinsip Al-Qur'an dikatakan wa mahum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak bisa mencelakai seseorang dengan ilmu sihirnya itu illa biidznillah, kecuali dengan izin Tuhan semesta alam, Allah Ta'ala. Jadi intinya tentatif itu. Apa namanya? Serba ihtimal, serba mungkin bisa, mungkin enggak. Itu. Oh gitu. Ya, kalaupun bisa, kalau memang yang kena adalah orang yang mukmin, itu adalah ujian untuk meneguhkan imannya, merontokkan dosa-dosanya. Tapi kalau misal kenanya kepada orang yang ahli maksiat misalnya, maka ya karena ulahnya itu sefrekuensi, segelombang dengan jin, Oke. dengan setan. Jadi saya ini awam ya Pak Ustadz ya. Jadi saya artikan dulu buku ini kan ada namanya buku dulu tuh yang sempat dilarang untuk tayang di Indonesia, itu salah satunya Da Vinci Code kalau saya nggak salah ya. Iya. Tapi itu cuma memelintir pemahaman. Jadi nggak ada dalam situ ada mantra-mantra, nggak ada. Kalau di sini ini kan kalau saya lihat sekilas itu mirip Dark-Hole jadi ya kan, mantra-mantra ngasih Mantra tahu toh. gimana caranya, pemahaman juga bener ya. Ini yang untuk apa namanya? Untuk menghancurkan manusia sampai menghipnotis manusia sehingga
menceraikan istrinya dinikahkan ke orang yang menyihir. Ini ada ini tata caranya di Dan sini. buku ini diharamkan nggak ya? Ya jelas diharamkan. Di MUI sendiri diharamkan. Saya nggak tahu ya. Makanya semoga nanti ada langkah dari MUI. Mungkin kalau sudah nonton viral kayak gini punya, mungkin Moga-moga. harusnya bisa diharamkan kalau Semoga aja. memang nggak jadi panutan. Karena memang ini kontroversi. Memang Mereka mungkin- katakan ini bukan untuk orang awam. Nah, sedangkan dalam Islam kan nggak ada mana ilmu yang untuk awam, mana yang untuk yang khusus. Oke, Kalau- pantes. Ya, dan itu kan harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Ini apa tahapannya? Oke, pantes Ustadz Faizar ngomong disebut-sebut namanya karena Ustadz Faizar mempelajari ini semua. Ya, baru sedikit lah. Oke, dari tadi aku belum pertanyaan pertama aja belum sumpah. Oke, ini nggak usah dibahas lah ya. Gak usah dibahas, yang Iya, penting Pak. saya sudah tahu. Iya, oke. Ngapain kita mau bahas sampai ke dalam? Yang penting kan kalau masyarakat Indonesia kan sudah tahu, oh ini nih yang landasan. Karena kayak gini, dukun-dukun ini kan bawa agama nih, ya kan? Ustadz sendiri juga bawanya agama nih. Kok satu agama kok bisa ada dua aliran kayak gitu? Ternyata kitab ini yang membawa ke praktek perdukunan mereka, seperti itu ya. Ya. Saya pernah bilang salah satu amalan yang saya amalkan dari kitab Al-Awfaq atau kitab Samsul Ma'arif Al-Kubro dari karangan Syekh Al-Buni Al-Maliki. Seorang syekh loh, dikatakan sesat sama Ustadz Faizar ya kan, dikatakan kitab syirik dan lain sebagainya. Saya bertanya begini, seseorang yang mohon maaf mungkin cuman kayak saya ya, yang bodoh, kalau beliau kan pintar Ustadz Faizar, hafal baru hafal beberapa hadis, kok berani mensyirikan, berani membid'ahkan, berani menyesatkan seorang syekh yang hafal ribuan hadis berserta dengan sanadnya. Itu aku bingung ibu, sumpah aku bingung deh. Kalau memang salah satu amalannya disalahkan, contoh amalan untuk memutuskan mahabbah, kan saya pernah menerangkan itu. Contoh gini, ada huruf abjadun ya, ditulis semuanya di pohon pisang terus nanti dipotong untuk memotong hubungan asmara, memutuskan hubungan asmara. Di situ kan sesuai dengan peruntukannya. Ini peruntukannya untuk pilwil. Contoh orang yang sudah punya istri ya, suka dengan laki-laki lain atau punya selingkuhan ya kan. Lah ini cara memutuskannya dengan amalan seperti ini. Jadi kalau semuanya senjata itu tergantung pemakaiannya. Lo katanya ini salah. Masa memutuskan sebuah tali asmara? Ya sesuai tempatnya loh. Jadi golek itu tinggal yang pakai kayak gimana gitu loh. Jadi nanti mau saya tanyakan ke kiai saya, biar nanti dijelaskan sama Abah Saifuddin ya toh. Nanti mau tanya, apa benar kitab Al-Awfaq ya, kitab Samsul Ma'arif ya, terus beberapa kitab Mambaul Hikmah ya, terus itu apa ya disirikan begitu loh. Ya jangan-jangan karena kamu bukan NU terus menyalahkan itu, kan keliru. Jadi memang apa ya, Al-Quran itu seperti apa ya, sebuah apotik yang besar ya, sebuah kajian yang besar. Di situ ada pilah-pilahnya. Oh ini untuk pengobatan, oh ini semuanya itu ada fungsi masing-masing gitu. Itu sudah sama kiai-kiai kita itu, sama kiai-kiai NU itu sudah dipilah-pilah begitu. Nah, seperti itu. Nanti lihatlah jawaban dari Abah Yai ya tentang hal ini gitu, biar diterangkan langsung sama Kiai MUI Blitar gitu, biar tidak salah paham. Karena nanti kalau salah paham kan kasihan yang lainnya gitu, karena di beberapa pesantren ya itu masih banyak yang menggunakan kitab ini, masih ada gitu loh, masih ada. Memang yang seperti ini biasanya khusus gitu, setelah syariatnya mapan ya, setelah ngaji kitab-kitabnya sudah mapan itu baru diajarkan seperti ini, baru dijasa. Itu pun juga dipilih-pilih, nggak semua santri, nggak ada pilihan-pilihan saja itu. Saya pun dulu 2 tahun baru diajarkan, itu pun juga hanya potongan-potongan saja. Jadi bukan saya mempelajari satu kitab, itu nggak, cuma beberapa amaliyahnya saja. Seperti itu, seperti asma badanat, batatat badianat, nulus somalekul jini wal insi wa syaitani kulina fita, itu kan juga seperti itu. Wa idza batat ismu adam ya, asma sungai raja dan lain sebagainya. Itu ada panduannya di sana gitu. Termasuk kitab seri 1 sampai 9 tebelnya segini dari Apa Suyuti Al-Ghazali ya, ketua Khos Pagar Nusa sama sepupunya Banser, itu juga saya ada tingkat 1 sampai 9. Itu sudah rangkuman-rangkuman dari kitab-kitab itu.
ngoten niku wow. Nggih, yang penting donga dinonga lah ya. Yang penting sebenarnya kita itu jangan saling menyalahkan begitu. Ngoten niku. Tenan.